tetap perawat sendiri itu Mas. Perawat sendiri yang harus bisa harus membaca, harus mengenali burung itu. Gitu. Sebenarnya nggak seberapa jauh Mas, seperti manusia juga ya. Ya. Jadi gimana kita bisa menyamankan burung itu? Ya kalau manusia kan dikasih pikiran atau bisa untuk apa ya? Kalau orang istilahnya pindah tempat mau tampil atau mau show gitu kan, nah bisa dia dengan menghilangkan nervousnya itu main game atau main gimana kan gitu. Cuma kalau burung, nah kan nggak tahu kita. Nah lingkungan yang pengaruh betul itu lingkungan kalau di burung Mas, di burung. Dan lingkungan sendiri pun itu nanti yang harus lebih tahu itu ya perawatnya itu. Perawatnya. Jadi kita nggak bisa istilahnya itu modal apa ya, modal saya sendiri nggak ini ya, nggak dalam arti nggak mau berbagi sama para kecomania atau para yang mau istilahnya mau sharing, nggak. Seperti gini Mas Kiki punya burung bagus misalnya, sering juara apa-apa, terus saya nyontek rawatannya Mas Kiki, belum tentu burung saya itu seperti itu. Nah nggak bisa seperti itu. Soalnya kita tetap harus lihat kondisi di rumah burung ini seperti apa gitu Mas. Dan bahkan burungnya Mas Kiki kalau saya beli dengan perawatan yang sama di rumah saya belum tentu seperti di Mas Kiki. Nah bisa lebih baik, bisa lebih bagus, bisa lebih jelek. Nah itu Mas. Nah misterinya dunia burung di situ memang. Nah sesuai dengan caranya ini misteri dunia burung. Berarti memang benar-benar misteri. Iya Mas. Kalau enggak misteri ya itu tadi Mas. Cepat beli apartemen. Iya. Bener sekali. Iya Mas. Enak beli cet. 750. Nah, dapat 1 bulan 75 juta. Betul. Wah. Ya kita pantaunya di Latberan ya kembali lagi ke situ. Jadi burung itu setelah kita beli belum tentu juga langsung juara kan, tetap kita harus mencari dulu, makanya kita berusaha apa ya memaksimalkan lagi kan gitu Mas. Nah kalau misalnya nggak bagus ya kita lempar lagi, kita jual lagi gitu, kita cari lagi kan gitu Mas. Waktu sudah, cuman nggak menurut saya pribadi nggak selama kita ambil bahan tadi Mas. Gitu. Kalau bahan kan kita harus istilahnya mempelajari burung itu, kita bawa kemana dulu biar nggak takut perjalanan apa terus. Nah banyak sekali lah faktornya kalau dari bahan. Nah faktor X-nya itu banyak sekali PR-nya kita. Cuma semuanya gitu. Tetap pada kelebihan sama kekurangannya ya katanya tadi. Kalau misalkan dari bahan itu kepuasannya tadi. Betul Mas, benar sih. Berarti memantau burung tidak perlu burung itu harus juara gitu katanya tadi ya? Iya, nggak perlu. Jadi ada yang istilahnya itu burung ini cuman kerja awal 20, misalnya durasi penuh 20 menit misalnya. Atau kalau Latberan biasanya kan 10 menit Mas, ya 10 menit sampai 15 menit. 15 menit itu sudah waktu yang cukup lama kalau Latberan. Nah tergantung kondisi di lapangan itu sendiri, berapa banyak peserta kan gitu Mas. Nah ya jadi kita pantaunya itu ya tetap kita harus itu tadi langsung lihat burung itu tadi, dan nggak harus istilahnya itu dia dapat koncer atau dapat juara, itu nggak harus seperti itu. Yang penting kita cocok dengan kriteria yang kita pahami. Nah ya sudah kita ambil aja gitu. Tinggal bagaimana kita nanti mendidiknya gitu ya istilahnya. Terus sama kecocokan budgetnya itu tadi. Nah sesuai kinerjanya. Soalnya banyak faktor Mas. Dalam arti gini di lapangan ya. Nanti burung ini bagus Mas ya. Menurut kita bagus, sudah cocok. Belum tentu ini sudah kerja mulai awal sampai akhir. Belum tentu kan di sini kan banyak apa ya? Kayak istilahnya itu, mohon maaf sekali ini biasanya juri kurang cocok dengan burung yang saya senengin tadi kan gitu. Nah
Kalau misalnya menurut saya harusnya juara 1, terus ternyata itu juara 2 atau 3. Ini saya tidak menyalahkan juri karena beliau itu sudah punya apa ya? Punya barometer sendiri. Nah, cara mereka untuk menjuri kriteria burungnya harus bagaimana. Nah, kan seperti itu. Jadi ya nggak harus lihat juaranya berapa. Yang penting cocok ya kita cocok itu dalam arti dari segi burungnya sendiri, dari nilai harganya sendiri, nah itu baru kita ambil. Gitu ya. Berarti terakhir ini tinggal kesimpulannya, Mas Yudi. Nah, kesimpulannya mungkin nanti bisa dibuat pelajaran dari dulur-dulur Raja Brono Channel ini. Kesimpulannya itu yang paling penting dalam memilih burung. Katakanlah kita akan mencoba memelihara burung ya. Dalam memberi burung itu ada beberapa hal yang utama sih, gitulah, yang paling penting lah. Gitu. Jadi kalau yang tadi mungkin kicaunya 1 seperti itu, atau ada berapa hal, atau cuma yang seperti kicaunya atau gimana? Kalau kita yang lebih mengarah Mas ya, atau lebih spesifik, kalau kita lebih bener-bener, nah ini nanti tergantung budget sudah. Gitu ya? Nah, tergantung budget. Soalnya pemilik burung sendiri Mas, pemilik burung sendiri seperti Mas Kiki misalnya. Kita memantau yang Mas Kiki maksudkan tadi, hal-hal apa yang harus istilahnya yang secara keseluruhan ya itu tadi kan roll speed tembak, terus kerjanya dari awal sampai akhir dia menyelesaikan tugasnya, dalam artian gitu, kestabilannya. Nah, terus di sesi keduanya dia juga tampil lagi, bagus lagi. Nah, biasanya rata-rata kalau misalnya Mas Kiki atau para teman-teman kicomania yang sudah mengerti, ini nggak mungkin murah kalau burung yang seperti ini. Nah, gitu Mas. Jadi kembali lagi kita menyesuaikan budget. Nah, gitu. Soalnya belum tentu burung yang tadi itu kerja hanya separuh. Nah, terus kita rawat, kita telatenin. Nah, dia bisa stabil juga nggak nutup kemungkinan di sini Mas. Yang penting kita kan sudah tahu karakter lagunya dulu, materi lagunya dulu. Nah, di situ yang lebih penting, dan fighternya itu Mas. Fighternya. Berarti yang pertama ya itu sudah ya. Namanya misteri ya. Jadi yang pertama kicau, fighternya juga, powernya juga. Nah, yang terakhir kalau misalnya budget ini sudah mumpuni ya kestabilannya harus kita ikutin terus Mas. Nah, kayak saya sendiri Mas ya, kalau kita mau budget yang lebih tinggi misalnya, ini kita gampangnya aja seperti Grojogan Sewu ya. Ini saya Grojogan Sewu mantau sama Kuyos ya. Ini bukan waktu yang sedikit, gitu Mas. Bukan waktu yang nggak sedikit. Nah, kalau boleh tahu berapa lama kira-kira? Itu saya pantau sudah lama Mas. Itu ada kalau sekitar nggak sedikit. Nah, kalau boleh tahu berapa lama kira-kira? Itu saya pantau sudah lama Mas. Itu ada kalau sekitar 2 tahunan. Mantaunya aja. Cuman dalam arti mantaunya gini, saya mengikuti kalau Grojogan Sewu ini memang punya punya kriteria roll speed tembak kan gitu. Ini menurut saya ya, menurut saya terus dia juga stabil. Nah, cuman ada kemarin itu ada kelemahan yang istilahnya sedikit-sedikit, kadang-kadang dia suka didis apa. Nah kayak gitu Mas. Jadi kita mantaunya itu cukup lama kalau kayak Grojogan Sewu. Cuman karena ya itu tadi, budget yang akan kita keluarkan bukan sedikit gitu loh Mas. Menyesuaikan ya mungkin buat bos itu sedikit ya, tapi buat saya terus sebagai tanggung jawab saya kan itu juga uang yang cukup besar bagi saya kan gitu Mas. Jadi saya harus lebih hati-hati
untuk memilihnya kan gitu, atau mau membelinya itu lebih hati-hati lagi. Takutnya nanti begitu dibeli burungnya nggak jalan kan, nggak enak sama bos kan gitu mas. Saling menjaga kepercayaan. Saling menjaga kepercayaan gitu. Nah, dulur-dulur Raja Brono Channel ternyata gampang-gampang susah ya. Cara memilih kita untuk pertama kali punya burung, tapi sekiranya nanti yang bagus. Nah, tapi barusan sama Mas Udin sudah diberikan mungkin sedikit Tips ya, berbagi ilmu itu. Tapi maaf bagi yang lainnya itu tadi menurut pengalamannya Mas Udin ya. Menurut pengalaman saya itu tidak ada kamusnya loh ya, tidak ada kamusnya, bukan berarti harus gini Iya mas, misalnya ya sedikit kita ini mas ya, kadang-kadang gini mas Kiki, ada kayak saya sama jenengan ini seumpama sama-sama pemain lama atau apa, tipenya jenengan nanti, saya nggak suka yang roll speed tembak itu, saya suka yang tembakan. Nah kan kita Sudah juga nggak beda melarang. ya. Nah ini hak Sah-sah masing-masing. saja. Nah kan gitu mas Kiki. Tergantung hobi, ya betul sekali. Gitu mas. Sip. Nah, gimana dulur-dulur? Kira-kira masih banyak pertanyaan enggak? Khusus untuk yang episode kali ini, cara memilih burung. Ya. Cara memilih itu maksudnya cara memilih untuk membeli, bukan kalau milih-milih aja. Ya, oke. Bener. Ini untuk episode yang kali ini cara memilih burung bersama Mas Udin. Jangan khawatir. Untuk episode lainnya nanti bagaimana cara menjadikan burung itu top, atau bagaimana cara mengembalikan kondisi burung sehingga menjadi top lagi. Awalnya mungkin drop atau gimana. Jangan khawatir. Tunggu di episode Raja Brono Channel selanjutnya. Oke. Nah, terima kasih Mas Udin. Sama-sama Mas Udin. Kiki. Ya, mudah-mudahan Terima bisa kasih bermanfaat banget. semuanya. Terima kasih. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe di Raja Brono Channel. Dan untuk yang belum, silakan klik di tombol sebelah kanan saya ini. Saya Om Kiki, mohon undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam Jiro Lupat, solusi paling tepat.